Ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa yang saya hormati, khusus pada malam hari ini, saya berdoa kepada Allah untuk pemangku manakib Ibu Hajah Darmilia Seliawati sekeluarga. Kita sama-sama doakan beliau sekeluarga diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, disoleh-solehakan keluarganya, dengan wasilah Tuan Syekh, berkah segalanya, semuanya selamanya untuk beliau sekeluarga, dan kita semua amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, kita bersyukur sampai hari ini, sampai malam hari ini kita terus dibimbing oleh Syekh Mursyid untuk amaliyah-amaliyah kita, untuk ibadah-ibadah kita, bagaimana kita meningkatkan hablum minallah, dan tentunya juga hablum minan nas, dan tentunya juga hablum minal alam. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan alam, itu semua kita diajarkan, itu semua kita dibimbing oleh Syekh Mursyid Abaos. Atas kesempurnaan beliau, kita menjadikan beliau sebagai role model daripada hubungan-hubungan tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesehatan jiwa, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas satu tema bahasan yang menarik di dalam kitab Miftahus Sudur, bahwa ada godaan setan yang tersembunyi di dalam diri kita dan itu masuk ke dalam dada kita. Sebagaimana pengarang sahabat katakan bahwa kita mesti hati-hati ketika kita sedang berzikir, ketika kita sedang khotaman, ketika kita sedang manakib, ketika sedang kita amaliyah. Ada khawatir-khawatir, ada was-was, ada bisikan-bisikan yang kalau kita tidak sadari itu menjadikan kita menjadi was-was, menjadikan ragu, menjadikan kita overthinking, menjadikan kita tidak khusyuk dan tidak maksimal, dan akhirnya kita berhenti berzikir. Abah mengatakan dalam kitabnya, wal yahzaril muriduna min dasa isi syaiton faqada yashudduhu an dzikrillah biwaswasatin khabithatin fayulqi fi syadrihi. Wahai para murid, hendaknya waspada terhadap godaan setan yang tersembunyi, karena setan ini dengan bisikan jahatnya sering menghalangi murid-murid dalam berzikir. Melalui apa? Melalui dada murid-muridnya, membisikkan. Apa kalimatnya? Contohnya adalah, kamu berzikir dengan lisan, tapi hatimu tidak hadir. Kamu hatinya kemana-mana. Apa itu manfaatnya? Percuma aja kamu zikir. Apa hasilnya? Soalnya begitu kalimatnya. Annaka tadhkuru bilisanika walaysa fi qalbika hudurun. Fama faidatun hadza dzikru. Kira-kira demikian kalimatnya. Jadi ketika kita berzikir, kadang-kala ada bisikan. Kamu ngapain berzikir? Sementara pikiranmu kemana-mana gitu ya. Sedang sholat, ngapain kamu sholat? Sementara pikiran kamu kemana-mana. Apa fungsinya sholat? Setan menggoda seperti itu. Ini sangat sangat lembut sehingga kita kadang terkecoh gitu. Kadang mengatakan, iya juga ya, ngapain saya zikir tapi hati kemana-mana. Lisan saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi hati kemana-mana. Sedang khotaman manakib tapi pikiran kemana-mana begitu. Sedang zikir khotaman tapi kita tawadur, tiba-tiba sudah ya latif misalkan. Kadang ada di hati kita, ngapain kalau begini saya khotaman, ngapain saya begini kalau zikir, begitu. Nah, di dalam Al-Quran jelas kita tahu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Kejahatan, bisikan daripada setan yang tersembunyi
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan itu di dalam dada manusia. Nah, apa sih targetnya bagi bisikan setan di dalam dada kita itu? Targetnya adalah kita berhenti berzikir. Targetnya kita berhenti sholat. Targetnya kita berhenti di dalam amaliyah kita. Contoh, seandainya kita sering sedekah. Di antara ikhwan banyak sedekahnya. Lagi enak-enak sedekah, tiba-tiba ada bisikan. Ngapain kamu sedekah? Misalkan, yang kamu bagi mungkin mereka nggak butuh. Misalkan begitu. Ngapain kamu sedekah? Kamu masih ria, masih posting-posting. Ngapain kamu sedekah? Kamu masih banyak orang yang melihat. Di situ ada seremonial misalkan. Nah, ini bisikan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita berhenti bersedekah gitu. Jadi setan ini mengajak kepada kita semua dengan bisikan yang sangat tersembunyi yang masuk ke dada kita agar apa? Ya tadi, seolah-olah kita nggak sempurna. Ngapain kalau kamu begitu? Makanya sering ada kalimat dari guru kita, mumpung kita ya, kalimat mumpung kita lagi ria gitu ya, mumpung kita lagi nggak ngerti gitu. Jalan saja kata Abah. Nah, jadi itu adalah bisikan daripada setan kepada kita semua ketika kita sedang mengamalkan ibadah gitu. Kita lagi saum, tiba-tiba ngapain kamu saum? Kamu banyak yang hal kamu tinggalkan gitu. Ngapain kamu saum gitu. Banyak hal yang kamu tidak sempurna ibadahmu. Tidak baca Quran. Ngapain kamu saum Ramadan tapi kamu tidak maksimal ibadahnya. Nah, ini contoh. Nah, artinya di situ akhirnya kadang kita menjadikan diri kita, iya ya, ngapain saya puasa tapi kok begini, kok begitu. Saya masih banyak hal yang saya langgar, misalkan hal-hal kecil. Akhirnya apa? Dia menjadi ragu dengan puasanya. Ah, kalau begitu saya nggak usah puasa aja kalau gitu. Nah, orang-orang yang sedang istiqomah di dalam hal amaliyah apapun, istiqomah dalam sholatnya, istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam sodakohnya, istiqomah dalam khotamannya, itu ada seperti itu. Bahkan ujian kita bisa jadi dalam ceramah, sedang istiqomah ceramah tiba-tiba ada bisikan-bisikan, ngapain kamu ceramah? Kamu aja belum benar. Ya juga ya, kalau gitu saya nggak usah ceramah. Ah gitu. Atau seandainya pemangku manakib, atau seandainya petugas manakib, ada bisikan-bisikan seolah-olah benar, padahal itu endingnya adalah untuk kita berhenti dari godaan setan itu. Yang sifatnya tadi tersembunyi dan sifatnya masuk ke dada kita. Bisikan, ada suara-suara, ada inner voice negatif gitu ya. Nah, kadang-kala kita suara hati kita yang benar nggak kita dengarkan karena volumenya sangat kecil, sementara suara bisikan tadi sangat kencang. Nah, saya yakin dari kita semua, termasuk saya, ada bisikan-bisikan itu. Ngapain kamu ke pengrasa Abah, ke Sinarasa misalkan. Ngapain kamu ikut manakiban, zikir kamu belum bagus gitu. Ngapain kamu manakiban online internasional, kamu kan sholatnya masih belum tepat waktu gitu. Ngapain kamu manakiban online, kamu kan belum tahajud rutin. Akhirnya apa targetnya? Targetnya adalah agar kita tidak manakiban online. Nah itu. Maka di sini dikatakan hati-hati terhadap godaan setan saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan ini masuk khusus bisikan jahatnya menghalangi orang-orang yang sedang berzikir, sedang berbuat baik. Melalui apa? Bisikan-bisikan itu melalui dada murid-muridnya. Percuma kamu zikir, nggak ada manfaatnya, kamu masih sombong, seperti itu. Nah, ikhwan akhwat, nasihat mengersabah kepada kita semua apa? Jika hal ini terjadi, maka tenangkanlah dirimu. Ini yang pertama. Kita mesti tenangkan diri, jangan tergoda. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan setelah itu? Nah, maka yang kita lakukan adalah tadi tenangkan. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan zikir.
Maka kata Ibnu Athaillah As-Sukandari mengatakan la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi. Jangan kau tinggalkan zikir walaupun hatimu belum bersama Allah, belum hadir bersama Allah. Jangan tinggalkan zikirmu, la ilaha illallah, lisanmu, kalau hatimu belum hadir bersama Allah. Jangan tinggalkan sholawatmu, jangan tinggalkan manakibmu, jangan tinggalkan khotamanmu, walaupun kamu sedang tawadur gitu, tertidur, tiba-tiba ya Latif. Jangan tinggalkan, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari dalam Hikam. Nah, maka kita punya solusi. Solusinya adalah di dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan bahwa wa idza arada ayaksibal khuduro fal yujalis syekhuhu au ikhwanahu al mujahidin. Jadi kata Abah, jika murid ingin tetap hudur qalbi kita, hadir hati kita saat berzikir, maka disinilah biasakanlah duduk bersama guru. Nah, artinya ternyata sohbah itu menjadi penting. Ini yang pertama. Maka kata apa? Ijtima, ittiba gitu ya. Istima gitu ya. Ittiba. Dengarkan. Duduk bareng. Ijtima gitu ya. Dengarkan, duduk bareng. Kemudian apa? Ittiba. Ikuti. Nah, jadi ternyata bagaimana caranya kita menghidupkan zikir khofi kita terus, hadir kolbu kita dalam zikir, dalam sholat, dalam manakiban, dalam khotaman, dalam semua amalia-amalia kita, agar hati kita tidak kemana-mana. Betul kita punya zikir khofi, tapi di sini dikatakan kita mesti banyak atau terbiasa atau biasakan duduk bersama guru kita, yaitu sohbah. Duduk, diam, itu kata pengarang sahabat seperti itu. Maka menjadi penting kita ketika Abah manakib di mana, minimal kita datang. Kalaupun kita nggak kesini rasa ada di Jakarta misalkan. Ketika pengarang sahabat di satu tempat misalkan di Tegal, wah kapan lagi kita datang, seperti itu. Syukur-syukur kita bisa duduk bersama Abah di Sinarasa misalkan. Nah, ini yang pertama. Jadi kita mesti sohbah. Yang kedua, bisa jadi kita dengan cara yang kedua adalah kita mesti bersama-sama dengan ikhwan yang sungguh-sungguh mujahadah, yang hatinya terus tentram bersama Allah di jalan Allah. Nah, jadi penting juga komunitas, penting juga teman-teman kita, lingkungan kita. Kalaupun kita jauh secara fisik dengan pengarsa Abah di Sinarasa, maka yang kita lakukan adalah kita membangun komunitas. Maka Abah memberikan kepada kita semua apa? Kita bangun madrasah, raudhah-raudhah di tempat kita masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa sama-sama bersama-sama dengan orang-orang yang satu frekuensi. Sama-sama duduk dengan orang-orang yang mujahadah bersama gitu. Ada 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang. Tapi tujuannya sama, frekuensinya sama, kita bangun di situ. Kita zikir di situ, kita manakiban di situ. Itulah di raudhah. Nah, maka ini salah satu cara agar murid hatinya selalu hudurul qalbi. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda. Ketika kita sholat, ya mohon maaf, imamnya belum ikhwan. Memang kita dihitung sholat berjamaahnya secara syariat. Tetapi secara hudurul qalbi itu beda ketika imamnya adalah ikhwan kita. Yang hatinya sudah mendapatkan talqin zikir. Apalagi Abah mengatakan, ketika kita menjadi imam, kita hakikatnya adalah berimam langsung kepada imam kita, yaitu pengarsa Abah. Walaupun kita ada di Jakarta, ada di Papua, Kalimantan, ada di Sulawesi, dimanapun. Ketika kita sholat, secara syariat kita imamnya. Secara hakikat kita bermakmum kepada imam kita secara spiritual, secara hudurul qalbi. Nah, maka
Bagi ikhwan akhwat yang jauh posisinya dari pengersa abah secara fisik, bangun komunitas bersama ikhwan-ikhwan di daerah dengan madrasahnya, dengan raudhahnya, khotaman bareng, manakib bareng. Kalaupun tidak, ya minimal dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk bisa hudurul qalbi. Tadi, agar kita tidak tergoda oleh waswisu fisudurinas. Setan yang selalu menggoda kita, seolah-olah membuat kalimat, buat apa kamu zikir? Hatimu masih kemana-mana, buat apa kamu khotaman, kayak gitu. Tujuannya berhenti gitu. Tapi ketika kita punya teman, punya sesama ikhwan, maka disitulah kita saling menasihati, saling mengingatkan, misal saling memotivasi. Kita berbeda ketika kita sholat isya, betul zikir sendirian. Tapi ketika sholatnya 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, itu berbeda. Maka saya secara pribadi senang sekali ketika ada manakiban, tapi manakibnya itu ba'da isya. Jadi apa? Kita bisa beramalia maghrib bareng-bareng, khotaman bareng-bareng, zikir bareng-bareng, sholat sunnah bareng-bareng, sholat isya. Sampai selesai. Itu nikmat sekali. Saya paling senang secara pribadi ketika manakib itu adalah ba'da isya yang offline. Tapi kita mesti betul dari maghrib. Karena Abah mencontohkan, sayang sekali kalau ada ikhwan, ada mubalik, ada wakil talqin, ketika manakiban, ba'da isya, datangnya adalah ba'da isya. Atau mau manakib langsung. Itu tidak dicontohkan oleh Abah kalau saya perhatikan. Apalagi Abah mencontohkan kepada kita ketika manakibnya ba'da subuh, maka subuh berjamaah, bahkan tahajud berjamaah, zikir berjamaah. Itu nikmat ketika manakib. Nah, maka bagi ikhwan akhwat, mubalik, terutama wakil talqin, penceramah, petugas manakib, kalau manakibannya ba'da isya, datangnya jangan ba'da isya atau menjelang manakib. Datang sebelum waktu maghrib, setengah 6, paling lambat jam 6, 15 menit sebelum waktu sholat. Sudah sholat maghrib, sholat berjamaah, zikir, khotaman, nikmat sekali. Jangan sampai menceramahi orang ketika manakiban offline, langsung ceramah sementara jemaahnya sudah beramalia bagus sejak maghrib dan isya. Nah, ini energinya habis di situ. Nah, itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat, pentingnya kita untuk apa? Untuk duduk bersama dengan para ikhwannya yang bersungguh-sungguh dalam mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama para ikhwannya yang sama-sama meningkatkan amalia khotamannya, manakibannya, zikirnya. Itu nikmat sekali. Nah, itulah 2 cara bagaimana caranya kita untuk tadi bagaimana menghalau daripada godaan-godaan setan yang sifatnya tersembunyi. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu ikhwan akhwat, orang-orang, ya mohon maaf saya perhatikan, ikhwan-ikhwan yang memang dia menjauh dari Abah, dari maklumat Abah, seolah-olah kontroversial. Padahal sebenarnya yang salah itu ikhwannya. Kenapa? Dia sendirian. Dia tidak bersama-sama dalam satu majelis, dalam rodo. Akhirnya apa? Dia terpengaruh kepada netizen, terpengaruh kepada orang yang tidak suka. Makanya di sini kita harus terbiasa duduk bersama-sama dengan ikhwan yang satu frekuensi. Nah, kalau orang-orang yang hanya dia mengamalkan bagus dengan ilmunya, ikut Abah, tapi sendirian saja, nggak pernah bergabung, jarang sekali bergabung di raudohnya, dia amalia pribadi. Ketika ada waswisu fisudurinas, di situ setan mengatakan, tuh lihat gurumu, kan bertentangan, lihat aja di media sosial, wah banyak yang menghujat, sesat segala macem, coba lihat dalil ini, dalil ini. Nah ini masuk ke pikirannya, masuk kepada dadanya, membisikkan. Lama-lama akhirnya apa? Dia terpengaruh. Karena dia sendirian, tidak duduk bersama para ikhwan. Nah ketika duduk bersama para ikhwan, energinya beda Bapak Ibu. Energinya, magnetnya, frekuensinya. Ini menjaga keimanan kita untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh. Hati kita bersamanya, bersama guru kita. Nah, jadi saya perhatikan, saya melihat
Orang-orang yang ikhwan-ikhwan yang akhirnya menjauh, keluar, tidak mengamalkan, dia terpengaruh kepada tadi godaan-godaan setan tadi yang masuk ke dadanya, waswisu fi sudurinas. Nah, apa akhirnya? Yang terjadi adalah mereka ya pergi gitu ya, tidak mengamalkan, percaya. Bahkan ada wakil talkin beberapa ya, Masya Allah ya, tergoda, telepon saya, Kesuban katanya. Mulai sekarang saya mundur jadi wakil talkin dan saya tidak akan mengamalkan sekembali kepada 37 dan seterusnya gitu. Kita doakan beliau, semoga beliau kembali dengan karomah barokah abah ya. Karena beliau apa? Beliau lingkungannya adalah lingkungan orang yang tidak suka dengan merah putih. Teman diskusinya, majelisnya di situ mendengarkan mereka diskusi setiap hari. Tadinya tidak terpengaruh, lama-lama terpengaruh, lama-lama akhirnya godaan-godaan itu masuk ke dadanya dan mempengaruhi dirinya untuk keluar gitu. Itu ada gitu ya, Masya Allah gitu. Nah, kita doakan beliau, semoga beliau dengan karomah pengersa abah bisa kembali gitu ya, disadarkan bahwa itu adalah bagian daripada godaan setan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ikhwan akhwat, para pecinta kesayangan jiwa, maka tiada lain tiada bukan kita terus saling memotivasi. Salah satu hadirnya kita di Manakiban Online Internasional ini, saya menganggap di era teknologi sekarang adalah dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjaga hudurul qalbi tadi, yaitu kita kumpul dengan para ikhwan yang seperti ini. Yang jauh kita bisa membangun raudhohnya. Kita bisa ditambahkan dengan cara kita manakban online. Pada subuh, waktu duha, malam hari. Oh iya, kita diingatkan lagi. Oh iya, kita didengarkan tanbih lagi. Tersentuh lagi hati kita dengan sholawat. Torikiyah, tersentuh lagi dengan tawasul. Tersentuh lagi dengan mankobah-mankobahnya. Tersentuh lagi dengan doa-doanya penutup. Makanya ikhwan akhwat, kalau menurut saya, jangan keluar dari Zoom dulu sebelum Bunda Haya itu selesai mendoakan. Kita nggak tahu doa-doa di akhir itu dahsyat buat kita. Beliau doa-doakan, kita sama-sama Fatihah. Udah gitu baru kita tutup salam. Karena ini adalah penting doa-doa ini. Karena kata keterangan bahwa ketika ada 40 orang hadir dan mendoakan kaduain waliyin. Doanya seperti doa wali. Kita lebih dari 40 orang ketika manakib seperti ini. Minimal 50-60 orang. Maka kita aminkan nanti ketika Bunda Haya doa di akhir, jangan keluar dulu. Amin. Di hati amin. Selesai salam baru kita pamit seperti itu. Saya pikir ini menjadi penting gitu. Karena apa? Dalam rangka kita menjaga sesama kita, dalam rangka kita hadir kolbu dengan cara kita duduk bersama di manakiban ini. Kenapa kata Abah? Sesungguhnya roh-roh satu sama lain sesama ikhwan itu mengisi kehampahan hati. Jadi kalau kita bahas lagi bagaimana roh-roh kita, roh-roh kita gitu ya. Sesama ikhwan Masya Allah. Saling bersinergi, saling mengisi kekosongan di antara kita. Maka ketika kita merasa hampa keikhwanan kita, kita datang ke satu majelis, maka tanpa terasa kita melihat Haji Oting misalkan, Masya Allah serius banget beliau, keikhwanannya bagus banget misalkan, Engkong Haji gitu ya, dan lain-lain. Tanpa disadari kita, energinya semangat lagi gitu. Hanya kita datang, salaman, ngobrol, ngelihat beliau suaranya, itu tanpa terasa. Kalau kita mengalami kehampaan hati kita, itu terisi hati kita. Karena roh-roh sesama kita ini saling mengisi kehampaan hati di antara kita. Apalagi kita duduk dengan pengersabah, roh beliau mempengaruhi hati kita. Apalagi kita ziarah, roh-roh itu, para suci itu mempengaruhi. Nah maka Bunda Haya juga punya program ziarah yang dicontohkan Abah Anom, Abah Aos, Abah Sepuh. Dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat-tempat wali Allah. Karena roh-roh itu saling mengisi kehampaan di antara kita, berinteraksi. Kepekaan kita saja yang kurang dilatih. Tapi kita harus sadari betul, kita sering mengalami tanpa terasa, kok kita menjadi tenang ya, kok saya menjadi bangga ya, kok saya menjadi muncul harapan ya.
Nah, ini adalah apa? Berarti ada saling mengisi kehampahan hati roh-roh tersebut kepada roh kita. Nah, maka penting Bapak Ibu ikhwan akhwat, kita semua diingatkan termasuk diri saya, kita semua yuk kita terus amalkan. Ketika ada khawatir-khawatir, ada bisikan-bisikan, kita abaikan. Caranya adalah kita kembali kepada guru kita, sohbah, kembali kepada raudhoh kita, kembali kepada ikhwan-ikhwan kita yang satu frekuensi, kembali kepada manakib-manakib kita, baik offline atau online, itu dalam rangka kita menghalau daripada bisikan-bisikan setan yang tersembunyi, yang masuk ke dada kita, yang mempengaruhi kita untuk berhenti di dalam amalia kita. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan selalu istiqomah, diberikan selalu keberkahan, selamanya semuanya untuk kita semua. Dan pada malam hari khusus untuk Ibu Haja Darmilia Seliawati sekeluarga. Berkah segalanya semuanya selamanya. Ikut doa pengersa Abah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.